Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Analisis Prediksi Kebangkrutan pada PT Campina Es Krim Industri Tbk tahun 2023 sampai tahun 2025 menggunakan metode Altman Z-Score. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Rizal Sugiarto dengan NIM akhir 139. Yang kedua, Sahwa Fika Artavina dengan NIM akhir 306. Yang ketiga, Lina Nailil Muna dengan NIM akhir 403. Yang terakhir, Zila Agnia Prilia dengan NIM akhir 407. Latar belakang analisis ini didasarkan pada pentingnya analisis laporan keuangan untuk mengetahui kondisi kesehatan perusahaan, serta mendeteksi potensi finansial distress dan kebangkrutan sejak dini. Metode Altman Z-Score dipilih karena metode ini mampu mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan melalui beberapa rasio keuangan utama. PT Campina Es Krim Industri Tbk mengalami penurunan laba bersih secara berturut-turut selama periode 2023 hingga 2025. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah perusahaan masih berada dalam kondisi keuangan yang sehat atau mulai menunjukkan potensi penurunan kinerja keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah dalam analisis ini. Yang pertama, bagaimana hasil perhitungan nilai Atma Z-Score pada PT Campina Es Krim Industri Tbk tahun 2023 sampai tahun 2025. Yang kedua, bagaimana kondisi keuangan perusahaan berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Atma Z-Score. Dan yang ketiga, bagaimana klasifikasi tingkat kesehatan keuangan perusahaan ke dalam kategori safe zone, gray zone, atau distress zone berdasarkan metode Altman Z-Score. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui hasil perhitungan nilai Altman Z-Score pada PT Campina Es Krim Industri Tbk tahun 2023 sampai tahun 2025. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan berdasarkan hasil perhitungan metode Altman Z-Score. Kemudian, tujuan terakhir yaitu untuk mengetahui klasifikasi tingkat kesehatan keuangan perusahaan, apakah termasuk ke dalam kategori safe zone, gray zone, atau distress zone. Oke, kemudian kita masuk ke financial distress dan kebangkrutan. Yang pertama, ada financial distress. Financial distress sendiri merupakan kondisi ketika sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan, sehingga perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, seperti membayar hutang atau membayar gaji karyawan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesulitan arus kas, tingginya utang, dan kerugian operasional yang terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, analisis laporan diperlukan untuk mendeteksi risiko finansial distress sejak dini. Kemudian kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan kondisi ketika perusahaan tidak mampu lagi melunasi kewajibannya kepada pihak lain. Dan kondisi ini biasanya diawali dengan menurunnya kondisi keuangan perusahaan dan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Di mana faktor internal sendiri itu seperti manajemen perusahaan yang kurang baik, ketidakseimbangan antara jumlah modal perusahaan dengan jumlah hutang, dan sumber daya perusahaan yang kurang memadai. Kemudian faktor eksternal yaitu perubahan minat dan kebutuhan konsumen, terus kepercayaan kreditur terhadap kondisi likuiditas perusahaan, dan yang terakhir yaitu persaingan antara perusahaan atau kompetitor. Kemudian ada laporan keuangan dan rasio keuangan. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan hasil pencatatan transaksi perusahaan yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai posisi dan kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, misal dalam 1 tahun, 1 bulan, atau 1 kuartal. Laporan keuangan sendiri menjadi sumber yang sangat penting bagi manajemen, investor, kreditur, dan bahkan pemerintah dalam pengambilan keputusan, serta dapat juga digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan perusahaan dan potensi financial distress maupun kebangkrutan. Kemudian ada rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri merupakan perbandingan dari angka-angka dalam laporan keuangan untuk mengetahui kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
Rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, rasio profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Dalam analisis kebangkrutan, rasio keuangan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam metode Altman-Ziskor. Hal itu digunakan untuk mengetahui potensi financial distress ataupun kondisi kebangkrutan suatu perusahaan. Kemudian kita masuk ke metode Altman-Ziskor. Metode ini yaitu metode yang digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan dari suatu perusahaan yang dasarnya itu dari kombinasi beberapa rasio keuangan yang sudah dijelaskan tadi. Metode ini dikembangkan oleh Edward L. Altman pada tahun 1968. Nah, yang pertama rumus dari Z-score sendiri yaitu 1,2 x 1 ditambah 1,4 x 2 ditambah 3,3 x 3 ditambah 0,6 x 4 dan ditambah dengan 1,0 x 5, di mana X1 sendiri itu working capital to total asset, yang untuk mencarinya ada rumus aset lancar dikurangi liabilitas lancar dan dibagi total aset. Terus X2 yaitu retained earning to total asset. Itu dapat dihitung dengan cara laba ditahan dikurangi total dibagi total aset. Kemudian X3 yaitu EBIT to total asset. Untuk mencarinya, kita menghitung EBIT dibagi dengan total aset. Terus yang X4 yaitu market value of equity to total liabilities. X4 dapat dihitung dengan nilai pasar ekuitas dibagi dengan total liabilitas. Dan yang terakhir X5 atau sales to total asset. Untuk mencari X5, kita menghitung penjualan dibagi dengan total aset. Nah, setelah menghitung dengan rumus Altman-Ziskor tadi, kita dapat melihat kriteria dari suatu perusahaan dengan kriteria bila nilai Z lebih dari 2,99, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan perusahaan yang sehat atau di safe zone. Kemudian, saat nilai Z-score di atas 1,81 dan di bawah 2,99, maka kondisi itu rawan atau gray area. Dan yang terakhir, saat Z-score lebih kecil dari 1,81, maka perusahaan tersebut berpotensi mengalami kebangkrutan atau distress zone. Selanjutnya, metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam analisis ini merupakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan Altman Z-score. Metode deskriptif kuantitatif dilakukan dengan mengolah data yang berupa angka untuk mengetahui kondisi suatu objek secara sistematis. Selanjutnya, untuk objek analisis kami adalah PT Campina Ice Cream Industry Tbk yang merupakan perusahaan di sektor Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jenis data yang digunakan dalam analisis ini adalah data kuantitatif yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan PT CAM selama periode 3 tahun terakhir, yaitu 2023 hingga 2025, yang merupakan data sekunder yang diperoleh melalui website resmi PT Campina Ice Cream Industry Tbk dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Laporan keuangan yang digunakan meliputi laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi. Sedangkan data yang digunakan dari laporan tahunan adalah nilai kapitalisasi pasar sebagai presentasi nilai pasar ekuitas. Next. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yang pertama, teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari laporan keuangan serta laporan tahunan PT Campina Ice Cream Industry Tbk selama pada periode 2023 hingga 2025 yang diperoleh melalui website resmi perusahaan serta Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, teknik studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu sebagai dasar teori dan pendukung dalam proses analisis. Next. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik yang digunakan dalam analisis kebangkrutan perusahaan ini adalah metode Altman Z-score dengan langkah-langkah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industry Tbk
selama periode 2023 hingga 2025. Selanjutnya, mengidentifikasi komponen laporan keuangan yang diperlukan dalam perhitungan Altman Z-score seperti modal kerja, total aset, laba ditahan, nilai EBIT, nilai pasar ekuitas, total liabilitas, serta penjualan perusahaan. Selanjutnya, menghitung rasio keuangan yang terdiri dari working capital to total assets atau X1, retained earning to total assets atau X2, kemudian earning before interest and taxes to total asset atau X3, selanjutnya market value of equity to book value of total liabilities atau X4, dan selanjutnya adalah sales to total asset atau X5. Setelah itu, menghitung nilai Altman Z-score menggunakan rumus yaitu Z sama dengan 1,2 kali X1 plus 1,4 kali X2 plus 3,3 kali X3 plus 0,6 kali X4 plus 1,0 kali X5. Selanjutnya, melakukan klasifikasi hasil perhitungan Z-score ke dalam kategori safe zone ketika nilai Z itu lebih dari 2,99 atau gray zone ketika nilai Z berada di antara nilai 1,81 dan 2,99 atau di stress zone ketika nilai Z kurang dari 1,81. Selanjutnya, menginterpretasikan hasil klasifikasi Z-score untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan dan potensi kebangkrutan perusahaan PT Campina Ice Cream Industry Tbk periode 2023 hingga 2025. Baik, selanjutnya kita masuk ke data laporan keuangan tahun 2022 dan 2025, sampai dengan 2025. Nah, jadi data ini kami peroleh dari website resmi perusahaan dan juga Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi data tersebut akan kami gunakan untuk menghitung rasio keuangan dalam metode Altman Z-score. Nah, jadi komponen-komponen yang kami peroleh yaitu yang pertama ada aktiva lancar. Jadi pada tahun 2023 itu diperoleh 501 miliar sekian, kemudian 2024 472 miliar sekian, dan 2025 naik menjadi 530 miliar sekian. Kemudian ada hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, dan juga EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian ada nilai pasar sahamnya, kemudian ada nilai buku total hutang, dan juga penjualan. Next. Nah, kemudian masuk ke perhitungan Altman Z-score. Jadi, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwasannya Altman Z-score ini tuh dihitung menggunakan 5 rasio keuangan, yaitu yang pertama untuk X1-nya itu adalah working capital to total asset atau modal kerja terhadap total asetnya. Kemudian yang kedua adalah retained earning to total asset, itu adalah laba ditahan terhadap total asetnya. Kemudian yang X3-nya adalah earning before interest and taxes to total assets, yaitu laba sebelum bunga dan pajak terhadap total asetnya. Kemudian yang X4-nya adalah market value of equity to book value of total liabilities, yaitu nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku total hutang atau total liabilitasnya. Kemudian X5-nya adalah penjualan terhadap total asetnya. Jadi rumusnya adalah Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 5. Next. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan rasio. Yaitu yang pertama itu kita menghitung rasio X1 dengan rumus aset lancar dikurangin dengan liabilitas lancarnya, dikurangin liabilitas dengan total asetnya, yaitu di 2023 di angka 423 miliar sekian dibagi dengan 1 triliun 8 miliar sekian, yaitu didapat di angka 0,39. Kemudian pada 2024 yaitu di 378 miliar sekian dibagi dengan 1 miliar 83 miliar sekian didapati hasil 0,35. Kemudian di 2025-nya modal kerjanya sebesar 424 miliar sekian, kemudian total asetnya adalah 1 miliar 174 miliar sekian. Itu modal aset dibagi total kerja itu dihasilkan 0,36. Nah, jadi nilai tersebut tuh menunjukkan bahwasannya perusahaan memiliki modal kerja yang positif sehingga mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan cukup baik. Nah, jadi itu karena tadi sempat ada penurunan pada tahun 2024, itu menunjukkan bahwasannya
penurunan tingkat ini tuh ada penurunan tingkat likuiditas perusahaan. Kemudian pada rasio X2-nya itu rumusnya adalah laba ditahan dibagi dengan total asetnya. Yaitu laba ditahan pada 2023 sebesar 161 miliar dibagi dengan 1 triliun 88 miliar sekian, yaitu didapati di angka 0,15. Kemudian pada 2024 laba ditahannya di angka 141 miliar sekian dibagi dengan 1 triliun 83 miliar sekian, yaitu didapati hasil 0,13. Kemudian pada 2025 laba ditahannya di angka 215 miliar, kemudian total asetnya adalah 1 triliun 174 miliar sekian, itu didapati di angka 0,18. Nah, jadi nilai tersebut menunjukkan bahwasannya perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menghasilkan laba ditahan dari total aset yang dimiliki. Pada tahun 2024 terjadi penurunan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan laba ditahan, namun kembali meningkat di 2025. Next. Kemudian masuk ke rasio X3-nya, yaitu dengan rumus EBIT dibagi dengan total aset. Nah, jadi EBIT-nya ini pada tahun 2023 adalah 160 miliar sekian dibagi dengan total asetnya, yaitu 1 triliun 88 miliar sekian, didapati hasil 0,15 pada 2023. Kemudian pada 2024 mengalami penurunan, yaitu di angka 0,11, hasilnya dari 114 miliar sekian dibagi dengan 1 triliun 83 sekian, yaitu 0,11. Kemudian pada 2025 EBIT-nya yaitu di angka 83 miliar dibagi dengan 1 triliun 174 miliar sekian, yaitu didapati 0,07. Nah, jadi itu nilai tersebut menunjukkan bahwasannya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional dari total aset terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sehingga ini tuh mengindikasikan adanya penurunan tingkat profitabilitas perusahaan. Kemudian yaitu rasio X4-nya dengan rumus nilai pasar ekuitas dibagi dengan total liabilitasnya, yaitu pada 2023 di angka 2 triliun 365 miliar sekian dibagi dengan 136 miliar sekian, yaitu didapati hasil 17,38. Kemudian pada 2024 turun menjadi 10,17 dan di 2025 turun menjadi 7,57. Nah, jadi tuh nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjamin total kewajibannya menggunakan nilai pasar ekuitas yang dimilikinya. Nah, namun penurunan rasio itu dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya penurunan nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan total liabilitasnya. Next yaitu rasio X5-nya, yaitu penjualan dibagi dengan total asetnya, yaitu penjualnya di angka pada tahun 2023 di angka 1 triliun 135 miliar sekian dibagi dengan total asetnya yaitu 1 triliun 88 miliar sekian, didapati hasil 1,04. Pada 2024 mengalami kenaikan, yaitu penjualannya di angka 1 triliun 158 miliar dibagi dengan total asetnya yaitu 1 triliun 83 miliar sekian, hasilnya 1,07. Kemudian pada 2025 kembali mengalami penurunan lagi, yaitu penjualannya di angka 1 triliun 173 miliar dibagi dengan total asetnya yaitu 1 triliun 174 miliar sekian, hasilnya adalah 1. Nah, jadi itu nilai tersebut menunjukkan bahwasannya perusahaan tuh cukup efektif dalam memanfaatkan total aset untuk menghasilkan penjualan. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025, perusahaan itu masih mampu mempertahankan tingkat penjualan yang relatif stabil. Nah, kemudian masuk ke hasil perhitungan Z-score-nya pada tahun 2023 itu jadi itu kita substitusikan hasil rasio tadi kepada rumus Z-score-nya. Jadi itu pada 2023 1,2 dikali dengan 0,39 didapat dari rasio X1 tadi yang sebelumnya sudah kami hitung. Kemudian ditambah dengan 1,4 dikali dengan rasio X2 yaitu 0,15 ditambah dengan 30,3 dikali dengan rasio X3 yaitu di angka 0,15 ditambah dengan 0,6 dikali dengan X4-nya yaitu 17,38 ditambah 1 dikali dengan rasio X5-nya pada di angka 1,04. Nah, didapati hasil Z-score pada tahun 2023 adalah 12,64. Kemudian
Z-score pada tahun 2024 juga dihitung dengan cara yang sama, namun menggunakan X1, X2, X3, X4 sampai dengan X5-nya menggunakan yang 2024 didapati hasil 8,12, kemudian pada 2025 didapati hasil 6,47. Jadi itu nilai tersebut menunjukkan bahwasannya perusahaan masih berada pada kategori safe zone, sehingga kondisi keuangan perusahaan dinilai sehat dan belum berpotensi mengalami kebangkrutan. Namun penurunan nilai Z-score ini tuh secara berturut-turut mengindikasikan adanya penurunan kondisi keuangan dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Next. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis kebangkrutan. Jadi berdasarkan hasil analisis tadi menggunakan metode Altman Z-score, jadi itu PT Campina Ice Cream Industry Tbk ini memperoleh nilai Z-score sebesar 12,64 pada tahun 2023, kemudian 8,12 pada tahun 2024, dan juga 6,47 pada tahun 2025. Jadi meskipun nilai Z-score ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun, seluruh nilai masih berada di atas batas minimumnya, yaitu di 2,99 batas minimumnya, sehingga perusahaan itu tetap berada pada kategori safe zone atau kondisi keuangan yang sehat. Jadi penurunan Z-score itu dipengaruhi oleh menurunnya rasio profitabilitas perusahaan, terutama pada rasio X3 atau EBIT to total assets. Nah, jadi hal tersebut menunjukkan bahwasannya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional dari total aset itu mengalami penurunan. Selain itu, rasio X4 atau market value of equity to book value of total liabilities juga mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan nilai pasar ekuitas dibandingkan dengan total liabilitasnya. Nah, namun demikian, rasio X1-nya atau working capital to total asetnya masih menunjukkan nilai yang positif, sehingga perusahaan ini masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan cukup baik. Kemudian rasio X5-nya atau sales to total asset juga menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan secara efektif. Nah, oleh karena itu, secara keseluruhan, PT Campina Ice Cream Industri Tbk itu masih berada dalam kategori keuangan yang sehat selama periode 2023 sampai dengan 2025. Meskipun perusahaan perlu menjaga profitabilitas dan juga stabilitas kinerja keuangannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zila. Oke, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Altman Z-score, PT Campina Ice Cream Industry Tbk memperoleh nilai Z-score sebesar 12,64 pada tahun 2023, 8,12 pada tahun 2024, dan 6,47 pada tahun 2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kategori safe zone selama periode 2023 sampai 2025 karena nilai Z-score berada di atas 2,99. Dengan demikian, PT Campina Ice Cream Industry Tbk masih memiliki kondisi keuangan yang sehat dan belum menunjukkan potensi kebangkrutan. Sarannya yaitu yang pertama, PT Campina Ice Cream Industry Tbk diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional agar profitabilitas perusahaan tetap terjaga. Yang kedua, perusahaan diharapkan mampu menjaga stabilitas penjualan serta pengelolaan aset dan liabilitas agar kondisi keuangan tetap berada pada kategori sehat. Yang ketiga, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode analisis kebangkrutan lain seperti Springrat, Smijewski, atau Grover agar hasil analisis dapat dibandingkan secara lebih luas. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.